Halo para pendengar kawan curhat dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan buat para pendengar yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kawan curhat semua? Apakah hari ini menyenangkan bagi Anda? Atau lagi dirundung problema? Ya, memang begini hidup. Kadang di atas, kadang di bawah ya. Kalau kata Citato, life is never flat. Ya kalau datar-datar aja gitu nggak enak kawan. Sebelumnya teman-teman udah pada ngopi belum? Gua bercerita sambil ngopi sama ditemani pisang goreng nih. Jadi teman-teman yang mau mendengarkan cerita gua kali ini, siapin dulu cemilannya biar nggak bosen ya. Enak banget sambil ditemani rintik hujan. Dan buat teman-teman gue mau ucapin terima kasih banyak ya yang tetap setia menunggu channel di cerita kawan curhat kali ini upload di tiap episodenya. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe kan gratis, hitung-hitung sedekah. Enggak, tapi gue gak mau maksa, bebas. Teman-teman yang mau subscribe boleh, nggak subscribe juga nggak apa-apa. Dan buat teman-teman yang baru aja menemukan channel kawan curhat ini di Milioner TV, gue mau ngucapin selamat datang di kawan curhat. Semoga cerita-cerita dari gue bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya. Dan buat teman-teman juga yang mau partisipasi atau ikut aktif dalam cerita kawan curhat di tiap episodenya, bisa banget loh. Teman-teman bisa kirim via email ceritanya, via inbox di Facebook gua dan Instagram juga ya. Dan bisa juga japri gua di WhatsApp nomor pribadi gua. Nanti ceritanya bakal gua angkat. Dan siapa tahu bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang lagi ruwet. Ya, tujuannya agar cerita ini bermanfaat bagi gua pribadi khususnya dan bagi para pendengar semua dimanapun para pendengar berada. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan ceritanya. Dimulai saat gua SMP ya. Bagi para pendengar semua pasti sudah tahu ya. Waktu gua SMP, gua ikut MBS atau masa bimbingan siswa ya, pengenalan sekolah, guru-guru dan yang lain-lainnya. Atau kalau di kampus disebut ospek ya. Teman-teman ikut ospek juga waktu SMP atau enggak? Iya, pada saat itu gue ikut ospek. Akhirnya gue bisa diterima di sekolah itu. Dan sampai akhirnya gue hampir lulus di sekolah itu ya. Gue loncat dulu nih ya, karena banyak insight di sini. Akhirnya gue sampai di kelas 3. Dan di penghujung kelas 3 itu, gue mau ngejalanin ujian akhir sekolah ya. Dulu ada yang namanya UAS dan ujian akhir nasional ya. Jadi ada 2. Dan sebelum gua UAS nih teman, gua itu punya teman perempuan. Dia di kelas gua. Sebut aja namanya Bulan. Ya, gua kenal dia pada saat akhirnya gua naik kelas 3. Gua jadi senior lah kasarnya di sana ya. Dan gua harus jadi senior, jadi panitia yang ngadain kegiatan OSIS untuk MBS atau ospek tersebut. Gua naik kelas 3, dia baru masuk SMP tuh, si Bulan. Iya, karena gua alhamdulillah ya ditunjuk jadi wakil ketua OSIS. Gue juga nggak tahu apa sebabnya.
Tapi memang karena gue suka kegiatan berorganisasi, yang pertama gue dari kecil udah ikut pramuka, udah ikut banyak banget kegiatan ya. Karena daripada nganggur nggak jelas kan, gue ikut kegiatan lah. Ditambah yang kedua, karena teman-teman tahu gue tinggal di salah satu sekolah di Kabupaten Tangerang, di mana sekolah tersebut kental nuansa bahasa Sunda. Gue mungkin salah satu murid yang tidak lancar bahasa Sunda ya. Gue lebih lancar bahasa Indonesia. Ya karena basic gue datang dari SD yang sekarang jadi Tangsel ya. Di sana bahasa Sunda itu hanya muatan lokal ya. Terus gue pindah ke kabupaten dan bahasa Sunda itu selain jadi muatan lokal juga jadi bahasa keseharian. Di situ gue bingung banget. Waduh, gue harus adaptasi dengan bahasa Sunda ya. Tapi akhirnya gue sampai sekarang bisa dan ngelotok bahasa Sunda ya, walaupun bahasa Sundanya kasar. Ya akhirnya gue bisa jadi wakil kepala sekolah. Wakil ketua OSIS, ngedampingin ketua OSIS gue yang asli anak situ, Akamsi lah ya. Dia sohib gue. Sekarang gue juga masih berteman baik, ada grup WhatsApp juga. Bro, apa kabar bro? Kalau lo denger, makasih banyak bro. Lu sahabat gue salah satunya yang berkontribusi banyak sama hidup gue. Ya pada saat gue ngejalanin ospek ya buat penerimaan siswa baru, anak-anak yang masuk SMP, nah entah kenapa, biasalah ya cowok, ada rasa tertarik sama salah satu murid baru di sekolahan gua itu. Nggak tahu kenapa. Ada rasa aja gitu yang timbul. Gue juga sulit buat menjelaskannya ya. Anjay. Apakah ini yang disebut jatuh cinta? Gue nggak ngerti. Tapi memang sorry to say ya. Gue kayaknya orang yang gampang banget buat jatuh cinta. Jadi track record gue punya teman wanita ya, atau yang boleh dibilang pacar, menurut teman-teman gue nih, tapi bukan menurut gue ya, dramatis. Atau kalau gue bilang gue nggak playboy ya, tapi gimana ya, gue seneng aja gitu ngelihat ya lawan jenis cewek gitu ya, wajar lah ya cowok. Tapi gue nggak setuju kalau gue dibilang playboy. Kenapa? Karena gue juga nggak semuanya gue pacarin gitu, nggak. Gue cuman deket, serius deket doang, deket. Ada ketertarikan gitu, nggak ada hubungan yang so spesial gitu, nggak ada. Ditambah karena panitia ospek saat itu kan nggak hanya 1-2 orang ya, banyak. Ada teman-teman gue kelas 2, adik kelas gue, dan gue naik kelas 3, teman-teman seangkatan gue kelas 3 banyak lah, ada mungkin 20 orang kan panitia yang membawahi sekolah gue tuh sampai berapa ya, EFG 7 kelas, kalau 40-an ya 250-an siswa baru lah saat itu masuk, dibagi per kelas. Nah kebetulan teman-teman cewek gue juga udah selalu ngojok-ngojokin gitu ya. Karena yang tadi gue bilang dramatis, teman-teman cewek gue atau yang boleh gue bilang sahabat cewek gue tuh merasa miris sama hubungan percintaan gue selama SMP sebelum kenal si Bulan itu ya. Dia, teman-teman cewek gue, sahabat gue bilang, kasihan banget lu, setiap demen sama cewek selalu ditinggalin lah, dianiaya. Pokoknya akhirnya teman-teman cewek gue itu kayak kalau ada cewek ngejodoh-jodohin gitulah. Karena gue sama cewek tuh nggak begitu berani lur. Santai, kalem gitu. Sampai ada momen gue pernah sebelum sama si Bulan ya, kelas 1 atau kelas 2 gitu, gue lupa. Pacar gue itu marah ya. Sebut aja namanya Bunga ya. Biar kayak di TV-TV investigasi sebelum si Bulan.
Gue sempet lu ditimpuk penghapus untuk papan tulis kapur, tahu gak? Penghapus yang dari kayu, yang bawahnya tuh ada apa ya, ada kainnya gitu atau beludru gitu sama busanya. Dipukul jidat gue. Gue nggak tahu apa sebabnya, gue udah lupa. Halo Bunga, apa kabar? Semoga lu masih inget peristiwa itu. Gue sih inget, tapi gue nggak tahu sebabnya apa ya. Entah karena pelajaran, entah karena emang temen cewek gue banyak, dia cemburu, gue nggak ngeh. Nah, temen-temen cewek gue ini kasihan gitu sama gue, sering dipukul lah, sering dianiaya lah gue sama cewek, karena mungkin kesalahan gue juga ya. Kalau bahasa sekarang, terlalu deket lah sama teman-teman cewek yang lain gitu ya, selain sama teman cowok juga ya. Jadi gue sama temen tuh kayak tulus gitu, udah temenan aja. Sama pacar ya hampir nggak ada bedanya kayaknya sama temen. Jadi pacar gue merasa, ini orang pacaran sama gue tapi akrab sama teman-teman ceweknya, emang nggak tahu kalau gue cemburu gitu. Mungkin ya dulu kesalahan gue ya, tapi gue pikir itu cinta-cinta monyet lah ya, zaman SMP ya. Teman-teman ada yang begitu juga nggak? Jadi pacaran tapi sama teman-teman cewek yang lain tetap baik gitu, sehingga pacarnya cemburu. Ya gue ngalamin itu ya. Sebelum sama Bulan, gue sempat beberapa kali deket juga sama cewek atau pacaran, tapi hampir semuanya ya mungkin semuanya mutusin gue endingnya. Tapi bagi gue nggak apa-apa lah ya, wong kita temen gitu. Gue pikir saat itu gue suka karena fisik, mungkin ketertarikan fisik. Cuman makin kesini kan ya nggak hanya fisik aja yang dilihat ya, anaknya enak nggak, bergaulnya nyambung nggak, sifatnya kayak gitulah. Akhirnya kita bertambahnya waktu pasti bertambah juga pengalaman. Hingga akhirnya ya mungkin bagi anak sekarang boleh dibilang gua jadian ya sama si Bulan itu. Yeay. Akhirnya jadian. Ya gue nggak ngerti gimana prosesnya, karena ada intervensi dari sahabat-sahabat cewek gue juga ya, mungkin buat gemes nih sama si Rizky nih, nggak jadi. Akhirnya dicomblangin lah ya bahasanya zaman itu. Jadian lah gue sama si Bulan. Iya, sampai masuk kelas, karena dia kelas 1 gua kelas 3. Zaman gua itu dibagi 2 shift. Para pendengar semua, teman-teman sama nggak? Jadi gua nggak pernah ketemu. Gua masuk kelas 1, kelas 3 itu pagi, dan dia kelas 1 itu masuknya siang. Sama kayak gua dulu zaman gua kelas 1 masuk siang. Jadi nggak pernah ketemu. Cuman ketemu kalau pada saat pergantian shift aja ya, gue mau pulang dia mau datang, kayak gitu-gitu doang, ngobrol, ketemu. Ya nggak ngobrolin apa-apa, ngelihat wajahnya aja udah seneng zaman itu ya. Anjir. Nyes. Gue sorry ya, lupa inget tuh, udah lama banget nih, udah puluhan tahun. Dan kita juga suka telepon-teleponan ya zaman itu, zaman masih pakai telepon rumah loh. Teman-teman ada yang masih ngalamin telepon rumah, wartel, telepon umum. Jadi kadang di weekend dia duluan suka telepon ke rumah gue ya, bukan gue GR sih. Emang gue tadi kan gue bilang gitu, kalau kata bini gue sekarang, penyakit gue mungkin gue kurang peka sama cewek. Gue lebih ke pekok kalau bahasa Jawa. Ya gue kurang peka ya, jadi si Bulan itu yang sering telepon ke rumah gue buat nanyain gue gitu ya. Bukan gue kepedean, emang begitu faktanya. Ya sampai gue mau balik lagi ke UAS tadi ya, gue mau ujian akhir sekolah tadi. Itu tragis banget, beruntun kejadiannya ya. Gue mau ujian sekolah, ada ujian komputer. Zaman gue dulu ujian komputernya itu gantian lur. Nggak kayak sekarang ya, satu orang satu unit komputer. Dulu gue enggak, satu komputer itu 2 orang siswa, kanan kiri bergantian, masih manual lah, ketik prompt C gitu-gitu, nggak ada mouse. Pokoknya ribet zaman itu, karena unitnya juga
terbatas, jadi gue dalam satu kelas tuh gantian ke ruang praktek komputer. Nah, sahabat-sahabat gue ini yang satu kelas, yang cewek-cewek, yang nomblangin gue ini tadi, dia juga udah dari lama ngasih info sebelum gue ujian sekolah. Riz, si Bulan gini, lu ambil tindakan dong. Gue saat itu cuma berpikir gini, ya udahlah, gue juga mau ujian bro, gue fokus ke sana. Gue bilang gitu. Kalau emang dia macam-macam dan segala macam, it's okay lah bagi gue, nggak masalah. Putus pun nggak masalah gitu maksud gue. Cuman sahabat-sahabat gue ini nggak terima karena merasa gue ini udah dihianati gitulah ya, diselingkuhi dan segala macam. Bagi gue nggak problem lah ya, no problem. Karena gue terus terang sama sekolah lagi seneng-senengnya zaman itu. Sekarang gimana? Sekarang gue udah nggak sekolah. Ya akhirnya pada saat gue keluar praktek komputer, ujian komputer, teman gue juga udah keluar. Teman gue bilang, Riz, tadi ada surat dari si Bulan katanya. Dulu zaman gue surat-suratan bro. Pada ngalamin gak surat-suratan zaman pacaran? Enggak lah ya. Sekarang udah pakai WA, wah udah bisa kirim foto, kirim gambar. Wah, dulu mah belum bisa. Masih pakai surat menyurat. Suratnya itu ada wanginya, ada warnanya pink. Wah, suratnya juga bagus zaman dulu. Sekarang barangnya itu udah langka. Gue juga nyari-nyari di rumah orang tua gue, ada nggak ya? Kayaknya udah gue buang-buangin deh. Teman-teman pendengar masih inget momen-momen surat-suratan? Ya dia bilang, Riz, lu ada surat tadi dari si Bulan. Terus mana suratnya? Gue bilang, nggak usah lah, kata teman cewek gue itu, kata sahabat gue. Percuma, ntar lu sakit hati. Lah, kok gitu? Iya, pokoknya ntar lu sakit hati lah. Gua nggak terima kalau lu disuratin isinya seperti itu katanya. Oh ya udah, tenang aja, udah gua bales kata dia. Anjir, dibales? Iya udah gua bales. Maksudnya apa? Jadi temen gue itu udah, gua yang ngebales, ini urusan gua kata dia. Hah? Urusan temen gua? Jadi gua nggak tahu apa isi suratnya dari si Bulan. Mereka yang baca, sohib-sohib gue yang cewek itu ada sekitar 3 orangan ya. Sebut aja Ana, Ani, Inu. 3 orang itu ya sahabat gue sampai sekarang. Apa kabar bro? Semoga lu pada denger dan lu sehat-sehat aja di sana ya. Mereka balas surat itu ke Bulan. Ya gue nggak tahu ya apa yang ada di dalam surat itu, percakapannya seperti apa. Gue nggak dikasih tahu juga. Sampai akhirnya gue pulang ke rumah. Pada saat gue pulang ke rumah, telepon tuh berdering ya, nyariin gue, kata ibu gue. Riz, ada telepon tuh nyari kamu. Dari siapa? Dari Bulan. Oh ya udah, gue angkat. Halo, ada apa Lan? Gue bilang. Dia langsung bilang, nih kakak gue mau cerita. Kakak gue mau ngomong bang sama lu. Oh ngomong aja. Wah anjir, langsung dibentak-bentak gue, dicaci maki. Dasar lu gak tahu diri. Dasar lu, emang lu siapa ngata-ngatain adik gue? Dulu sebutannya Jablay. Enak aja lu ngata-ngatain adik gue Jablay gini. Wah intinya mereka sakit hati lah, keluarganya Bulan sakit hati ya dengan balasan surat. Loh, saya gak pernah ngomong gitu. Saya bilang, ini gue punya bukti kalau lu balas surat si Bulan jawabannya kayak gini. Kalau gitu besok lu tunggu ya di sekolah hari Sabtu, gue bakalan datang. Gue gak terima, gue bakal cari lu ke sekolah. Oh ya udah, datang aja. Kalau emang ada masalah sama gue ya ayo kita selesaiin, gue bilang begitu kan. Akhirnya ditutup teleponnya. Setelah dia marah-marahin gue juga dicaci maki ya. Gue cuman mendengarkan aja ya, karena gue juga bingung ya. Gue gak nulis surat balasan, suratnya juga gue gak baca ya kan. Pokoknya dramatis. Di situ gue kayak orang bingung.
Gue tutup teleponnya, gue keluar masuk mondar mandir. Biar gimana pun juga ya, kepala gue tetap puyeng. Namanya dibentak-bentak gitu, besok dia mau datang segala macam, gue harus bilang apa. Di usia tersebut kurang siap mental gue ya. Akhirnya orang tua gue mungkin paham ya, anaknya lagi ada masalah. Orang tua gue tanya, gimana ujiannya Riz? Aman mak, aman pak. Ya kok kamu bolak-balik aja, pusing banget kayaknya. Ada yang salah jawabanmu tadi. Oh bukan. Terus kenapa? Udah sini duduk dulu, kata nyokap gue tuh, kata emak gue. Kalau ada masalah cerita. Tadi mama tahu kamu baru ngangkat telepon dari orang. Emang ada apa? Ya jadi gini mak, intinya keluarganya Bulan marah-marahin aku bilang. Karena isi surat dari teman-teman yang udah bikin sakit hati mereka. Padahal aku gak pernah nulis surat itu. Aku suratnya juga gak pernah lihat, gak pernah tahu. Oh ya udah, kalau gitu kamu jalanin aja. Kalau memang besok dia datang ke sekolah, ya kamu terangin sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Terus aku gak apa-apa mak. Ya gak apa-apa, selama kamu benar, kita tetap support kamu kok. Itu penjelasan emak dan bapak gue ya. Jadi gue punya mental pada akhirnya buat dalam tanda kutip besok akan diadili atau bertemu dengan pihak keluarganya Bulan. Gara-gara surat yang gue gak pernah tahu apa isinya. Sampai akhirnya Sabtu pagi pun datang. Gue tetap berangkat berkegiatan seperti biasa ke sekolah pakai baju pramuka. Kalau hari Sabtu gue pakai baju pramuka zaman SMP. Kalau teman-teman pendengar pakai seragam apa? Ya di pagi-pagi itu gue bilang ya sama sahabat-sahabat gue, Ani Ina Inu itu bertiga. Bro, kemarin gue ditelepon keluarganya Bulan. Kakak dan orang tuanya marah-marahin gue abis. Waduh, kata mereka. Mereka sontak kaget. Emang lu bilang apa sih di surat itu? Gue bilang, iya gue gak terima lah lu dikatain gini. Gue pokoknya sakit hati. Lagian gue tahu kelakuan dia dan keluarganya itu juga gak bener. Karena mereka satu kampung lur. Mereka satu tongkrongan di sana. Antara sahabat-sahabat gue dengan Bulan ini, dengan keluarganya Bulan ini satu tongkrongan. Jadi mereka tahu persis apa kegiatan Bulan di sana. Sedangkan gue beda kampung. Gue hanya ketemu di sekolahan. Pokoknya gue gak terima Riz. Lu gak seperti yang mereka bilang, kata dia. Sekarang surat dari Bulan mana? Gue bilang ke sahabat-sahabat cewek gue itu. Gak ada, udah gue sobek, udah gue bakar. Gue benci banget ngeliat tulisannya, katanya. Waduh, gue terenyuh ya. Sohib gue itu bisa membela gue segitunya. Tapi yang gue sayangkan memang bahasanya di luar kontrol. Tapi ya biar bagaimanapun itu pengalaman hidup kita ya. Pengalaman hidup gue sama sahabat gue yang gak bakalan gue lupain. Dan memang betul, sampai sekarang gue gak bisa lupa kejadian itu. Mungkin teman-teman aneh ya, tiap ada kejadian dramatis gitu kok gue ketawa ya. Karena bagi gue, apa ya, mesti diapain gitu. Ya gue senyum-senyumin aja, karena gue yakin pasti akan berlalu sih setiap masalah yang kita hadapin ya. Ya udah kalau gitu, dia kemarin ngomong di telepon bahwa dia akan datang ke sini. Gue mau disidang katanya. Intinya gue mau dihabisin lah, dia nggak terima, dia mau ngadu ke BP, kepala sekolah, biar gue dihukum kasarnya. Aduh Riz, gue minta maaf banget ya. Jadi panjang gini urusannya, kata sahabat-sahabat gue itu yang cewek. Iya gue bilang, iya nggak apa-apa. Ini mesti kita hadapin, gue bilang. Selama kita benar nggak usah takut lah. Ya kita juga nggak megang bukti, yang pasti ya kita ceritain aja apa yang ada ya. Oke kalau gitu. Mereka bertiga nangis sejadi-jadinya, karena tahu kenyataannya bakal seperti ini ya. Tapi ya gue tenang-tenangin juga. Gue juga lagi bingung, gue harus nenangin teman-teman gue juga. Mereka merasa bersalah banget, dan itu udah cukup bagi gue. Tapi nggak masalah, karena semuanya pasti ada hikmahnya. Jam 10 akhirnya kita istirahat. Dan di istirahat itu gue main basket. Pada saat main basket udah hampir
Waktunya mau masuk, gue lihat ada beberapa orang tua siswa datang ke sekolah. Di hati gue feeling, ini kayaknya orang tuanya Bulan sama kakak-kakaknya yang bakal ngomelin gue. Tet, bunyi bel masuk, tanda masuk kelas sudah hidup. Gue masuk kelas. Gue ngomong sama sahabat-sahabat gue, bro, kayaknya mereka datang tuh. Terus gimana, Riz? Ya udah, kita tunggu aja. Nggak lama bener, ada guru BP datang ke kelas gue. Tahu sendiri kalau guru BP ya, tampilannya ya, kumisan, perutnya gendut, bawa-bawa buku absen gitu. Wah, pokoknya strong deh ya, galak, pokoknya terkenal galak saat itu. Tapi gue udah nggak ada rasa takut, gue udah pasrah kasarnya. Rizky mana Rizky, katanya. Saya pak, ikut bapak ke kantor sekarang. Siap pak. Jalan gue, jalan ke ruang BP. Assalamualaikum, gue bilang. Duduk Riz, duduk. Mereka udah pada berdiri. Kamu yang namanya Rizky ya? Kamu kalau ngomong sembarangan kayak gak pernah sekolah aja kamu. Pokoknya habis gue dicaci maki, gue dengerin aja. Akhirnya guru gue bilang, Bu, maaf, kalau kita di sini mau mediasi, bahasanya nggak kayak gitu, dikontrol bahasanya. Gue paham sih mereka temperamental sama gue ya. Gue duduk aja, sedangkan mereka marah-marahin gue sambil nunjuk-nunjuk pakai berdiri. Akhirnya gue agak mendongakkan kepala gitu. Gue lihat sekeliling ruang guru, ruang BP, anjir, anak-anak pada nontonin gue, satu sekolahan nontonin gue keliling di setiap sudut jendela itu kepala anak-anak semua, ngintip-ngintip gitu ya. Karena bagi kita kelas 3 zaman itu kan udah nggak begitu aktif ya belajar, jadi masih banyak yang berkegiatan ekstrakurikuler, ada yang olahraga, ada yang pramuka. Ngelihat keributan gitu mereka nontonin. Ya gue ceritain, Teh, Bu, maaf, untuk urusan isi surat dan segala macamnya saya juga nggak tahu gimana kamu. Itu bukan tulisan tangan saya, itu tulisan teman saya. Saya isi suratnya juga nggak tahu kayak apa. Kamu yang bener, Riz, kata guru BP saya tuh. Bener pak, kalau bapak mau tahu cerita yang sebenarnya, tolong panggil si Ani, Ina, Inu, biar mereka yang menjelaskan semuanya. Akhirnya dipanggil lah sahabat-sahabat gue itu. Akhirnya sahabat-sahabat gue itu duduk mendampingi gue ya. Dia cerita bahwa kronologisnya seperti yang gue ceritakan itu. Betul, bukan si Rizky. Wah, bapak gak percaya, ambil buku kamu, Riz. Diambil buku gue dan dia ngebandingin tulisannya sama tulisan tangan gue yang mereka bikin surat itu ya. Suratnya diunjukin ke guru gue. Ya memang bahasanya kasar sih ya, gak perlu gue tulisin di sini lah ya, tapi garis besarnya seperti itulah ya. Intinya memang itu bukan tulisan gua, tulisan sahabat gua. Sahabat gua juga udah minta maaf sama mereka karena mereka anggap surat itu nggak pantas ditujukan sama gua ya. Jadi mereka balasnya juga dengan surat yang cukup kasar kepada Bulan dan keluarganya. Setelah sahabat-sahabat gua menjelaskan ya bahwa isi surat tersebut merupakan tanggapan ya atau respon dari surat yang sebelumnya dikirimkan kepada gua ya, yang menghina gua, dia tetap tidak terima. Keluarganya tetap tidak terima, tetap marah-marah. Sampai guru gue juga bilang, Bu, ini kan anak-anak nggak akan berbuat begini kalau tanpa dipicu oleh surat yang awalnya datang dari Bulan dan keluarganya. Iya, tapi pokoknya ini lebih menyakitkan lah katanya ya. Ya gue sama guru gue alhamdulillah tetap di posisi, bukan gue dibela, tapi memang ini respon ya dari penghinaan dia terhadap gue yang terlebih dulu dia lancarkan kepada gue ya. Dan alhamdulillahnya karena
sikap dia pada saat ke sekolah juga kurang baik ya. Udah dijelaskan berulang kali sama kita dan guru-guru juga, dia tetap temperamental ya. Akhirnya dia meninggalkan ruang sidang itu ya, udah keluar nyelonong gitu aja lah. Akhirnya teman-teman gue yang nonton gue di sidang itu di sekolahan gue nyurakin mereka. Karena mungkin sikapnya nggak patut ditiru ya kawan. Karena merasa lebih dewasa dan segala macam. Padahal yang kita buat itu adalah respon dari perkataan penghinaan dia sebelumnya terhadap kita. Ya gue juga nggak nyangka, kaget mereka keluar disurakin sama teman-teman gue. Dan akhirnya guru gue bilang, ya udah lain kali kalau nulis surat harus, kalian kan siswa terpelajar, harus yang sopan gitu-gitu, tunjukin bahwa kita orang yang beradab, kata guru BP gue. Iya pak, kami mohon maaf. Kami keluar ruang sidang dan teman-teman tepuk tangan satu sekolahan buat kita. Rasanya gue hari itu jadi artis. Dengan segala dramanya ya. Mereka keluar disurakin, tapi gue kayak merasa dielu-elukan ya. Mantap Riz, bagus Riz, semangat ya. Teman-teman gue ngomongin gitu semua. Karena mungkin kedengeran, karena memang bahasa dia kenceng banget ya menghina gue ya. Dan gue juga kaget teman-teman hampir satu sekolah, satu angkatan gue itu mensupport gue. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya teman-teman, udah bantu gue di saat-saat sulit. Di kelas kami ya, maaf-maafan ya antara gue sama sahabat gue juga ya. Sorry ya bro, gara-gara urusan pacaran gue sama si Bulan sampai lu ke bawah-bawah begini. Ntar gimana lu pulang? Lu kan pulang ke kampung yang sama dengan keluarganya Bulan. Ya nggak apa-apa Riz, lu udah ngajarin kita tentang keikhlasan. Lu tadi di sidang, lu ditontonin kawan-kawan satu kelas, satu angkatan, satu sekolahan. Lu jalani dengan keikhlasan yang sangat tulus. Jadi gue juga akan pulang ke rumah gue di kampung yang sama dengan dia dengan keikhlasan. Gue akan terima kalau gue dicaci maki di kampung, tapi gue yakin Riz, kebenaran pasti akan menang. Kan lu juga yang ngajarin, katanya. Jadi alhamdulillahnya teman-teman, manfaat dari gue banyak punya kawan ya. Walaupun mungkin gue sedikit punya pacar ya. Gue punya kawan banyak, gue ikut organisasi, dan gue juga jadi orang yang jadinya bisa lebih cepat matang ya sebelum usianya ya. Karena waktu itu masih kecil banget, tapi gue nggak tahu gue bisa punya jawaban-jawaban yang cukup masuk akal lah ya bagi usia gue sekarang. Jadi manfaat berorganisasi, manfaat punya banyak kawan, dan manfaat jalan di tengah kebenaran adalah kita tanpa kita sadari menginfluence orang ya, memberikan manfaat, jadi orang bersemangat kembali hidup dalam kebenaran. Gue juga nggak nyangka ya bakal dielu-elukan satu sekolahan. Ya yang gue ambil adalah kalau kita jalan di tengah kebenaran, yang kita pikir tadinya orang akan menyudutkan kita atau tidak membela kita, ternyata kita akan dibela loh. Dan itu membawa dampak di kehidupan gue sampai saat ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari cerita yang gue sampaikan ini ya. Ini kisah nyata dari gue. Mungkin para pendengar ada yang salah satu dari teman gue seangkatan itu membenarkan atau salah, boleh tulis di kolom komentar ya. Akhirnya gue mesti akhiri sampai di sini, dan kisah ini belum berhenti karena urusan gue sama Bulan masih ada lagi. Nanti kita sambung di part selanjutnya karena ini udah cukup panjang ya.
Semoga teman-teman gak bosan dengerin cerita-cerita dari gue ya, dan bisa ambil hikmah yang ada di dalamnya. Akhir kata gue akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.